Mengapa selama 14 tahun Paulus tidak pernah mengatakan ia pernah diangkat ke Firdaus? Dan setelah itu ia berkata bahwa ia diangkat ke Firdaus. Kita telah mendengar dari saudara Ishak bahwa ia tidak menyebut itu untuk bermegah. Sehingga apa tujuan dari menyebut pengalamannya? Pertama, saya ingin kaitkan antara pasal 11 dan pasal 12. Secara sejarah saya pikir insiden-insiden dari pasal 12 adalah topik tentang diangkat ke Firdaus, mendahului apa yang terjadi dalam pasal 11 yang adalah penderitaan-penderitaan yang dialami Rasul Paulus. Seakan berkata, Tuhan akan beri kemuliaan yang akan cukup bagi dia untuk membangkitkan melebihi penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Mengapa selama 14 tahun ini ia tidak pernah menyebut kisah ini? Karena inilah yang membuat dia tahan terhadap perjalanan dalam pelayanan. Namun ia harus beritahukan di sini setidaknya karena ada dua alasan. Alasan yang pertama yang terpenting bagi Paulus adalah membela kerasulan atau misinya. Ia seakan bertanya siapakah dari rasul-rasul atau mereka yang mengaku sebagai rasul-rasul telah mengalami sesuatu seperti itu. Hal kedua, untuk membuat kita sebagai orang-orang percaya mengangkat mata kita ke surga di mana Kristus ada dalam kemuliaan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, seperti Stefanus ketika sedang dirajam, ini akan membantu kita dan memberi kita kuasa dan kemampuan untuk menanggung segala rasa sakit dalam pelayanan. Tidakkah Anda lihat saudara Muin bahwa itu sangat sulit? Sehingga Allah membawa Paulus pada awal pelayanannya ke tempat tertinggi, surga ketiga, di mana ia mendengar pewahyuan terbaik, dan melihat berbagai penglihatan setelah itu. Demi kepentingan pelayanan dikatakan tentang dia di akhir pasal yang sebelumnya bahwa ia diturunkan dalam sebuah keranjang lewat sebuah jendela di tembok dari tempat tertinggi ke tempat terendah demi pelayanan. Kemungkinan besar secara sejarah keranjang itu digunakan untuk membuang sampah kota itu dari atas tembok. Benar. Dari sangat tinggi ke sangat rendah. Harusnya dilakukan bertahap dan memberi dia martabat. Apakah itu tanpa diduga? Atau apakah ia menjelaskan bahwa ia akan menderita? Ia tunjukkan dan jelaskan jalan-jalan penderitaan dalam pelayanan. Ada satu harga bagi pelayanan. Orang yang menerima harus siap untuk tahan terhadap harga ini. Terlihat harga mengikut Kristus, memikul salib dan penyangkalan diri dalam fakta bahwa Paulus tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun selama 14 tahun. Ini mengajarkan kita menjadi rendah hati dan hamba Tuhan seharusnya menyangkal diri. Bahkan ketika kita memperoleh kemuliaan-kemuliaan dari melayani Kristus. Silakan saudara Isa. Kita juga dapat menarik pelajaran dari hal itu. Ujian-ujian yang hamba Tuhan lewati, baik penderitaan atau dorongan semangat ilahi, seperti apa terjadi di sini, tidak dimaksud untuk diceritakan. Kecuali jika hamba Tuhan ini telah melihat oleh tuntunan dan pimpinan Roh Kudus dan untuk sebuah hikmat tertentu bahwa ujian ini mungkin berguna bagi seseorang. Dalam suatu posisi spesifik dalam kasus itu, ia dapat memberitahukan itu, namun masalahnya bukanlah untuk memberitahukan dan bermegah. Sebagai tambahan untuk apa yang telah Anda katakan, saya melihat bahwa baik ujian-ujian di masa lalu seorang hamba Tuhan ataupun rencana-rencananya untuk masa depan harusnya tidak boleh banyak diceritakan, karena kita tahu ada sebuah pertempuran sengit antara kerajaan kegelapan dan orang-orang percaya. Ataukah hamba Tuhan memberitahu apa yang akan ia lakukan dan kemana ia akan pergi serta berkhotbah dan lain sebagainya. Ia akan memberikan sebuah kesempatan bagi iblis untuk menyiapkan diri sendiri untuk menunda dia, menyembunyikan akar-akar rohani dari masa lalu dan juga rencana-rencana ke depan. Dan orang itu seharusnya menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan sebagai jaminan dan berjaga-jaga. Apakah Anda setuju? Tentu. Benar. Saudara Isa, karena ia tidak mau bermegah tentang hal terbaik yang ia pernah lihat ketika ia terangkat ke surga, tentang apakah ia bermegah? Tentang apakah orang percaya akan Ia akan bermegah? bermegah dalam Tuhan. Tentang apakah ia akan bermegah, inilah yang ia bicarakan. Ia berkata atas orang itu, aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Ia bermegah karena dihormati oleh Tuhan dan telah diangkat ke surga ketiga. Kita tahu bahwa surga pertama adalah atmosfer di mana kita hidup dan di mana burung-burung hidup. Dan ada surga kedua di mana planet-planet, benda-benda langit, serta bintang-bintang berada. Surga ketiga adalah Firdaus dan roh-roh dan kediaman Allah. Ia merasa begitu terhormat dan ia bermegah karena Tuhan. Dan bagaimana keadaannya diubahkan? Itulah Tuhan. Bagaimana ia menanggung semua itu dalam pelayanannya? Itulah Tuhan. Siapakah yang membuat yang melihat berbagai penglihatan pewahyuan? Itulah Tuhan. Dan yang mempercayakan dia dengan pelayanan itu, itulah Tuhan. Jadi barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan.